Pemirsa, pemerintah Lombok Utara mengkaji ulang penerapan tugas sistem ketiga Gili karena kebijakan tersebut dinilai dapat membuat wisatawan enggan berkunjung ke Gili Trawangan, Meno, dan Air. Tidak hanya pelaku wisata, uji coba kebijakan two-gate sistem yang diterapkan pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada Senin lalu menjadi sorotan legislator Lombok Utara. Ketua DPRD Lombok Utara mendesak pemerintah Kabupaten Lombok Utara segera mengevaluasi, bahkan mencabut kebijakan tersebut karena dianggap dapat merusak citra pariwisata Gili. Selain itu, Ketua DPRD Lombok Utara meminta Bupati mengkaji terlebih dahulu kebijakan tersebut terkait dampak yang ditimbulkan. Kebijakan-kebijakan itu harus dievaluasi apakah dampaknya merugikan atau menguntungkan kita. Kita kemarin dengan meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan bagaimana sumber-sumber PAD kita supaya tidak bocor, itu bukan merubah sistem itu sebenarnya. Tetapi bagaimana kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah daerah supaya sumber-sumber PAD itu kita tidak bocor, maka solusi kita dengan cara atau teknis memungut sumber PAD. Kebijakan two-gate system dengan mewajibkan wisatawan naik public boat menuju Bangsal terlebih dahulu dengan muatan barang yang melebihi kapasitas public boat dapat membahayakan wisatawan di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok di pasar Kota Mataram dalam sebulan terakhir merangkak naik. Komoditi yang mengalami kenaikan yakni daging, sapi, dan ayam. Sejumlah komoditi bahan pokok di pasar tradisional Kota Mataram merangkak naik, seperti daging ayam dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 atau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilo. Daging sapi dari Rp100.000 menjadi Rp125.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp25.000. Kombinasi juga untuk hotel gitu ya? Iya, kalau untuk daging beku. Selama Maulid nih aman lah. Selama Maulid insya Allah aman. Cuma harga sedikit naik ya? Kalau harga naiknya cuma beberapa, tapi tidak terlalu signifikan lah, melebihi dari harga yang normalnya. Kayak bawang merah, yang normalnya kan 20 sampai 22, paling sekarang 24 gitu. Tidak terlalu signifikan naik. Kenaikan harga daging ayam dan daging sapi tersebut disebabkan karena meningkatnya jumlah permintaan. Meski adanya kenaikan harga sejumlah komoditi, namun Dinas Perdagangan Kota Mataram memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok masih aman. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah mengecek kasus stunting dan penanganan yang dilakukan pemerintah desa di Posyandu Keluarga Desa Borok Toyang, Sakra Barat, Lombok Timur. Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah mengecek kasus stunting dan aktivitas Posyandu Keluarga Saling Tulung di Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Tercatat hanya 1 kasus stunting di dusun ini dari total 9 kasus stunting di Desa Borok Toyang. Wagub pun melihat langsung kondisi balita yang berusia 2 tahun penderita stunting dan memotivasi orang tuanya agar tetap memberikan perawatan dan mendapat asupan gizi yang baik sehingga bisa tumbuh dengan normal. Wagub juga mengapresiasi upaya pemerintah desa yang fokus menekan angka stunting dengan deteksi dini di Posyandu Keluarga. Kades yang hebat adalah kalau angka stuntingnya kecil atau nol, angka kematian bayi juga nol, angka kematian ibu hamil nol, angka pernikahan anaknya juga rendah. Nah, Borok Toyang ini termasuk yang bagus ya. Di NTB sendiri kasus stunting menjadi perhatian serius Pemprov NTB. Kini setiap tahun kasus terus menurun secara signifikan. Dari 19,34% tahun 2021 menurun 17% pada tahun 2022. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.